Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revan Faiz Rilian dari Prodi Manajemen kelas 2025F dengan NIM 25080574186. Di sini saya akan mempresentasikan dan membahas tentang topik yang baru-baru ini ramai diperbincangkan, yaitu dampak konflik Iran dan Amerika Serikat terhadap ekonomi dan bisnis internasional, yang dimana di sini saya akan menjelaskan dampaknya pada negara Qatar. Oke lah, langsung saja kita mulai. Oke, yang pertama itu ada profil dari negara Qatar itu sendiri. Qatar adalah sebuah negara yang terletak di Asia Barat atau biasa disebut Timur Tengah. Luas negara Qatar itu tergolong kecil, hanya dengan 11.581 km persegi, dan jumlah penduduknya pada tahun 2025 adalah 3 juta penduduk. Meskipun begitu, Qatar adalah negara terkaya kedua di Asia setelah Singapura, dengan PDB nominal pada tahun 2025 sekitar 222 miliar US dollar, dan untuk PDB per kapitanya itu 71.441 USD. Untuk pertumbuhan ekonomi Qatar sendiri, menurut data dari Macro Poverty Outlook dari Bank Dunia dan laporan IMF, pada tahun 2025, ekonomi Qatar mencatat pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB real sebesar 2,9% dan memasuki kuartal pertama tahun 2026, pertumbuhan PDB melesat menjadi 6,1%. Lalu untuk tingkat inflasi Qatar sendiri, itu untuk tahun 2025, Bank Dunia memproyeksikan inflasi Qatar tetap rendah dan stabil di kisaran 1,9% hingga 2%, dibantu oleh kebijakan moneter yang sejalan dengan Amerika Serikat. Sedangkan kondisi fiskal Qatar menurut IMF, Qatar itu terus menikmati twin surplus atau surplus neraca berjalan dan surplus fiskal. Neraca berjalan tercatat surplus sebesar 10,5% dari PDB di tahun 2024 dan berada di angka 9,8% pada tahun 2025. Serta menurut model makro Global Rating Economic, utang pemerintah Qatar itu mencapai 40% terhadap PDB nominalnya, yang dimana itu sekitar 88 miliar US dollar. Oke, next di sini menjelaskan tentang bagaimana sih posisi Qatar itu dalam perdagangan global. Oke, yang pertama itu sebagai raksasa pemasok energi. Qatar mendominasi perdagangan global sebagai salah satu eksportir gas alam cair atau LNG terbesar di dunia. Bertindak sebagai tulang punggung pasokan energi bagi negara-negara industri Asia seperti Tiongkok, India, Jepang, dan Korea Selatan. Sehingga posisinya sangat strategis dalam menjaga stabilitas pasokan energi global, memengaruhi dinamika harga energi, serta memperkuat ketergantungan negara-negara tersebut terhadap impor LNG dalam memenuhi kebutuhan industrinya. Selanjutnya yang kedua, pasar impor Qatar itu bernilai tinggi. Karena industrinya domestik terpusat pada energi, Qatar menjadi importir besar untuk barang modal, mesin berat, teknologi canggih, dan pangan. Dengan Tiongkok, Amerika Serikat, dan negara Eropa sebagai pemasok utamanya, yang dimana ini menunjukkan tingginya ketergantungan Qatar terhadap pasar internasional dalam memenuhi kebutuhan energi serta mendukung keberlangsungan pembangunan ekonominya. Yang ketiga, sebagai pencetak surplus dan investor global, Qatar secara konsisten itu mencetak surplus perdagangan bernilai miliaran dolar setiap bulan. Keuntungan ini diinvestasikan kembali ke pasar global melalui lembaga dana abadinya, yaitu Qatar Investment Authority, yang memungkinkan Qatar memperluas portofolio aset internasional dan mengurangi ketergantungan pada sektor energi, serta memperkuat posisi ekonominya dalam jangka panjang. Yang terakhir atau yang keempat, Qatar sebagai kekuatan hub logistik regional. Qatar aktif mendiversifikasi ekonominya menjadi pusat rantai pasok dan logistik Timur Tengah melalui infrastruktur kelas dunia seperti Pelabuhan Hamad, jaringan maskapai kargo raksasa, dan zona ekonomi bebas, sehingga tidak hanya meningkatkan daya saingnya sebagai hub perdagangan regional, tapi juga memperkuat konektivitas global, menarik arus investasi asing, dan juga mengurangi ketergantungan ekonomi terhadap sektor energi dalam jangka panjang. Nah, lalu untuk ketergantungan energinya sendiri, yang pertama, Qatar bergantung pada gas alam. Hampir 100% kebutuhan listrik domestik Qatar dibandingkan menggunakan gas alam milik mereka sendiri. Karena cadangannya sangat melimpah dan biayanya cukup murah, gas menjadi bahan bakar tunggal untuk menyalakan seluruh infrastruktur dan industri di dalam negeri. Yang kedua itu energi terbarukan. Di tengah iklim gurun, Qatar bergantung pada proses penyulingan air laut atau desalinasi untuk mendapatkan air minum dan air bersih.
Yang ketiga, Qatar mulai transisi ke tenaga surya. Pemerintah Qatar mulai menyadari bahwa terlalu banyak gas untuk dalam negeri berarti mengurangi kuota ekspor gas yang menguntungkan. Oleh karena itu, mereka kini mulai beralih memproduksi energi surya. Contohnya seperti pada Al-Qorsah Solar Power Plant yang sejalan dengan visi jangka panjang negara dalam Qatar National Vision 2030. Selanjutnya saya akan membahas bagaimana sih hubungan Qatar dengan dua negara yang sedang berkonflik ini, yang menunjukkan posisi unik Qatar sebagai sekutu strategis Amerika Serikat sekaligus mitra pragmatis Iran. Oke, di sini dijelaskan tentang hubungan Qatar dan Iran yang mencakup hubungan diplomatik, perdagangan, dan aliansi geopolitik antara kedua negara. Yang pertama, saya akan membahas hubungan diplomatiknya dulu. Hubungan diplomatik Qatar dan Iran bersifat sangat pragmatis dan saling menguntungkan. Qatar konsisten menjalankan kebijakan luar negeri, yaitu berteman dengan semua pihak, yang memposisikan mereka sebagai mediator terpercaya antara Iran dan negara-negara Barat, termasuk Amerika Serikat. Kedekatan ini semakin solid pasca blokade Teluk yang terjadi pada tahun 2017 hingga 2021. Yang kedua adalah hubungan perdagangan. Hubungan mereka diikat mutlak oleh takdir geografi, di mana keduanya berbagi ladang gas alam tepas pantai terbesar di dunia, North Field bagi Qatar dan South Pars bagi Iran. Mau tidak mau, Qatar dan Iran harus terus bekerja sama secara teknis agar proses ekstraksi gas berjalan lancar tanpa memicu konflik apapun. Yang ketiga, tentang aliansi geopolitik. Qatar dan Iran bukanlah sekutu militer, melainkan mitra strategis untuk menjaga keseimbangan dan mencegah perang. Qatar memainkan peran penyeimbang dan yang ekstrim. Mereka menampung pangkalan militer Amerika Serikat terbesar di kawasan tersebut, namun tetap merangkul Iran guna memastikan fasilitas gas dan infrastruktur vital Qatar aman dari ancaman serangan, sehingga menciptakan strategi dual alignment yang sangat beresiko namun efektif dalam stabilitas nasional. Oke, kalau tadi membahas hubungan Qatar dengan Iran, sekarang gantian membahas hubungan Qatar dengan musuh dari Iran, yaitu Amerika Serikat. Yang pertama, hubungan diplomatiknya dulu. Hubungan diplomatik Qatar dan Amerika Serikat sangat erat. Puncaknya ditandai dengan penetapan Qatar sebagai mayor non-NATO ally atau sekutu utama non-NATO oleh Amerika Serikat. Qatar bertindak sebagai tangan kanan diplomasi Washington di Timur Tengah. Selain itu, Qatar juga menjadi tuan rumah bagi Al-Udaid Air Base atau pangkalan militer terbesar Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Yang kedua adalah hubungan perdagangan. Keduanya saling bergantung melalui arus investasi bernilai puluhan miliar dolar. Perusahaan energi raksasa Amerika Serikat seperti ExxonMobil dan ConocoPhillips adalah mitra utama dalam proyek eksplorasi gas alam raksasa atau LNG milik Qatar. Sementara AS merupakan pengekspor utama pesawat terbang seperti Boeing untuk Qatar Airways, persenjataan militer dan teknologi ke Qatar, yang menunjukkan hubungan ekonomis yang bersifat simbiosis, strategis, dan saling mengunci dalam jangka panjang. Yang terakhir atau yang ketiga adalah aliansi geopolitik. Hubungan keduanya sangat krusial. Qatar menjadi tuan rumah bagi pangkalan udara Al-Udaid, pangkalan militer Amerika Serikat terbesar di Timur Tengah yang sekaligus menjadi pusat komando operasi militer Amerika Serikat atau CENTCOM di kawasan tersebut. Kehadiran ribuan tentara Amerika Serikat ini memberikan perisai keamanan absolut bagi Qatar dari potensi ancaman negara tetangga. Sementara bagi Amerika Serikat sendiri, fasilitas ini adalah jangkar utama untuk memproyeksikan kekuatan militer dan memantau stabilitas keamanan di seluruh kawasan Teluk. Nah, ini adalah bab yang ditunggu-tunggu, yaitu apa saja dan bagaimana dampak konflik Iran dan Amerika ini dapat mempengaruhi Qatar. Yang pertama, tentu saja ada dampak ekonomi, yang dimana mendorong kenaikan harga energi global, yang sementara meningkatkan pendapatan Qatar sebagai eksportir gas. Namun, di balik itu terdapat risiko besar berupa volatilitas pasar, ketidakstabilan fiskal, dan ancaman terhadap jalur distribusi energi seperti Selat Hormuz. Sehingga secara struktural ekonomi Qatar menjadi lebih rentan terhadap shock eksternal, terutama karena sebagian besar ekspor LNG itu harus melewati Selat Hormuz yang merupakan choke point vital perdagangan energi dunia. Yang kedua adalah dampaknya pada perdagangan internasional Qatar, yaitu terganggunya rantai pasok global dan meningkatnya biaya logistik akibat resiko.
keamanan di jalur vital seperti Selat Hormuz yang ditutup oleh Iran yang berdampak pada perdagangan internasional Qatar dengan membuat ekspor impor menjadi lebih mahal, lambat, dan tidak pasti. Karena perusahaan pelayaran dan asuransi cenderung menaikkan premi resiko serta membatasi operasional di wilayah berisiko tinggi. Selain itu, memaksa Qatar mencari rute alternatif yang lebih panjang dan mahal. Oke, selanjutnya adalah dampaknya terhadap bisnis dan investasi Qatar. Situasi konflik antara Iran dan Amerika ini dapat meningkatkan persepsi risiko kawasan, sehingga investor global cenderung bersikap hati-hati terhadap Qatar. Dengan potensi penurunan arus investasi asing, terutama di sektor non-energi seperti pariwisata dan properti. Sementara sektor energi tetap menarik, akibatnya iklim bisnis menjadi lebih selektif karena investor akan memprioritaskan sektor yang memiliki jaminan stabilitas dan imbal hasil yang tinggi, seperti energi dan infrastruktur strategis dibandingkan sektor yang lebih sensitif terhadap gejolak geopolitik. Yang terakhir adalah dampaknya terhadap strategi bisnis di Qatar. Perusahaan di Qatar dipaksa mengubah strategi bisnis dengan menekankan diversifikasi jalur distribusi untuk mengurangi ketergantungan pada titik rawan seperti Selat Hormuz, memperkuat manajemen risiko melalui hedging, serta menyesuaikan keputusan bisnis dengan dinamika geopolitik global, yang secara langsung mendorong perusahaan untuk meningkatkan fleksibilitas operasional dan ketahanan rantai pasok. Selain itu, banyak perusahaan mulai mengadopsi strategi jangka panjang dengan memperluas kemitraan internasional dan berinvestasi pada teknologi dan infrastruktur yang dapat mengurangi ketergantungan terhadap jalur distribusi berisiko tinggi. Oke, mungkin cukup sekian video penjelasan dampak konflik Iran dan Amerika Serikat terhadap ekonomi dan bisnis internasional yang mempengaruhi negara Qatar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.